Artinya kita berikan kepercayaan dulu kepada Pak Ipan, begitu Pak Ustadz ya. Betul. Untuk Kalau kita pengen Muara Jambi ini berubah, berikanlah amanah kepada Bapak Ipan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa warganet Bincang Kita. Ya, seperti biasa beraktivitas, tentunya mengawal abang kita Bapak Haji Panwirata ini dalam rangka reses, memenuhi undangan reses sesuai tupoksinya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Hari ini kami menuju Desa Puding ya, Desa Puding, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muara Jambi. Nah, dalam perjalanan ini sengaja saya vlog, mungkin mau berbincang-bincang seputar tentang kepemimpinan atau sosok kepemimpinan itu seperti apa. Nanti kita bertanya dengan Pak Ipan juga. Kebetulan hari ini ada teman saya, namanya Ustadz Khairon. Wah, ini yang harus kita pertanyakan juga pada Ustadz. Seperti apa nanti jawabannya, mungkin beliau ahlinya. Coba kita sapa dulu. Let's go. Oke, Bang Bujang, aman? Aman. Saya mau diskusi bentar Bang Bujang ya. Ini dia Ustadz Khairul. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi Bang Idris. Terima kasih Bang Idris. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Semoga hari semakin berkah dalam hidup ini. Amin. Hari ini saya bersama sosok tokoh, beliau seorang tokoh yang sangat agamis, orang baik, Bapak Haji Panwirata. Oh gitu. Sebelah saya ini. Mana beliau? Selamat pagi Ya, Pak Ipan. membuat hari ini kebahagiaan tersendiri. Ya. Kenapa? Didamping oleh seorang al-ustad, umaro, ulama. Artinya kalau hati-hati sempit, Ya. kalau didekati sama ulama, rasanya muncul aura kebahagiaan. Alhamdulillah. Untuk itulah kata Pak Ustadz tadi, kalau pagi-pagi sholat doa, habis itu kita berdoa, minta doanya 3 tuh. Ilman nafian, wariskan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Benar tak Pak Ustadz? Betul. Ini dalam proses belajar. Ahlinya ada sebelah ini. Oke, baik. Mau ngomong sedikit Pak Ustadz. Mumpung ini ada Pak Ipan di samping Pak Ustadz. Ini kan 2024 bentar lagi nih Ustadz. Artinya kita akan menghadapi ya namanya pertukaran pemimpin lah barangkali, yang disebut pilkada begitu kan. Tentu ini akan banyak bermunculan yang namanya kandidat, mungkin baik dari tokoh masyarakat ya kan, masyarakat yang ingin berkompetisi lah untuk memimpin suatu negeri Ustadz. Tapi yang perlu saya tanyakan Ustadz, pemimpin yang baik itu, yang bisa betul-betul menjalankan amanah itu di mata Ustadz itu seperti apa kira-kira? Oke. Alhamdulillah masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat Muara Jambi dimanapun berada, yang saya muliakan. Hari ini saya berada di Kecamatan Kumpe ya. Hari ini akan menuju Desa Puding bersama seorang anggota DPR di Provinsi Jambi, Bapak Ipan Panwirata. Dalam rangka reses menampung anggota DPR Provinsi Jambi di Desa Puding. Semoga berkah. Alhamdulillah saya melihat sosok seorang Bapak Ipan ini. Beliau ini orang baik. Beliau dekat dengan para ulama yang ada di Provinsi Jambi. Saya kemarin kaget ditelepon oleh beliau, langsung nelpon saya. Pak Ustadz izin minta Mas Ustadz besok ikut saya ke desa, kita bersama-sama ke Desa Puding ini untuk menampung aspirasi masyarakat. Ini luar biasa, saya banggakan. Artinya inilah sosok pemimpin yang amanah. Beliau tahu
kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Jadi pemimpin itu jangan menjadi pemimpin yang tidak amanah. Nanti waktu hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepemimpinan beliau, tidak pertanggungjawaban. Tapi Pak Ipan hari ini beliau, saya melihat kinerja beliau, alhamdulillah beliau amanah. Banyak sekali program-program yang dia melakukan. Tentang orang gila kemarin, dia bangun, jemput di lokasi, bawa ke rumah sakit jiwa. Ini sosok pemimpin yang amanah di mata saya. Kata Rasul itu, pemimpin itu harus tahu dengan kondisi masyarakat. Ada sahabat Nabi dulu, waktu dia memimpin satu negeri, dia keliling di tengah-tengah negeri itu, ada masyarakat yang tidak makan. Ibarat kata Jambi ini dapur tidak berasap. Dia memberikan bantuan itu, duit negara, bukan duit pribadi. Inilah pemimpin yang perlu kita pilih, perlu kita berikan support oleh masyarakat. Jangan kita melihat pemimpin itu dengan duit sebatas manulah. 5 tahun beliau memimpin, 100.000 dikali 5 tahun itu satu hari itu 0 rupiah. Bagaimana kita membangun Muaro Jambi ke depan? Inilah kesempatan kita, momentum 2024 ini. Saya bukan seorang mengajak untuk berpolitik. Kita bagaimana membangun umat, membangun Muaro Jambi ini dengan hati, dengan ikhlas, dengan kesabaran. Bapak Ipan ini sudah layak, sudah cocok untuk Muaro Jambi 2024. Saya berdoa baik, mudah-mudahan Pak Ipan ini sehat. Semoga beliau menjadi khairun nas ampa'ahum linnas. Jadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak, khusus Kabupaten Muaro Jambi, Sailun Selimai. Saya juga alumni YIN STS Jambi. YIN itu berada di Kabupaten Muaro Jambi. Saya sangat melihat Muaro Jambi ini sangat banyak potensi-potensinya. Maka 2024 saya mengajak masyarakat Muaro Jambi berdoalah. Mudah-mudahan Bapak Ipan ini bisa diberikan oleh Allah amanah untuk Muaro Jambi yang lebih baik. Itu Bung Idris. Selain itu apa Ustadz kriteria yang pasnya itu? Kalau kita menyebut mungkin dia sudah, mungkin kalau kita contohkan Pak Ipan udah berbuat, ya kan? Ya kan? Pak Ipan sudah punya progres apa yang sudah dilakukannya selama menjadi anggota DPR. Tapi tentu yang lebih mungkin itu yang bisa mungkin dirasakan oleh masyarakat itu apa kira-kira Ustadz yang harus dilakukan oleh Pak Ipan ke depan gitu? Terima kasih Bu Idris. Sekarang ini beliau kan legislatif, tidak bisa berbuat banyak untuk Kabupaten Muaro Jambi, terbatas. Kalau beliau dipilih menjadi seorang eksekutif, pemimpin Kabupaten Muaro Jambi, hak pato ada di tangan beliau. Kalau sekarang ini kan beliau anggota DPR Provinsi Jambi, dua kabupaten yang beliau bahas, Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Tidak semua full ke Muaro Jambi, nanti orang Batanghari marah. Artinya apa? Beliau harus diberikan amanah menjadi kepala daerah Kabupaten Muaro Jambi. Di sinilah dia berbuat banyak untuk Kabupaten Muaro Jambi. Kecamatan Bahar, Kecamatan Mestong, Kecamatan Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota, dan lain sebagainya yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Khusus Kabupaten Muaro Jambi. Kalau sekarang beliau tidak banyak berbuat Bung Idris. Dua yang punya beliau ini sekarang dua, Batanghari dan Muaro Jambi. Ya. Itu mudah-mudahan beliau, masyarakat Muaro Jambi semakin hari semakin mencintai beliau, semakin mendoakan beliau. Yang penting sehat. 2024 beliau akan bertarung. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berserah ikhlas kepada Allah. Ridho Allah tergantung ridho masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Kalau masyarakat Muaro Jambi ridho Pak Ipan menjadi seorang pemimpin, maka Allah akan meridho perjuangan beliau. Itu Bung Idris yang saya sampaikan. Artinya kita berikan kepercayaan dulu kepada Pak Ipan, begitu Pak Ustadz ya. Betul. Untuk kalau kita pengen Muaro Jambi ini berubah, berikanlah amanah kepada Bapak Ipan yang baik ini. Mudah-mudahan beliau menjadi Bupati Muaro Jambi bisa berbuat banyak untuk masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Tapi Ustadz sedikit Ustadz, saya mau nambahkan ya, supaya Pak Ipan ini diterima ini oleh masyarakat banyak, khususnya Kabupaten Muaro Jambi. Tentu masyarakat juga mempunyai pengetahuan, ilmu atau pengetahuan bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan benar itu seperti apa kira-kira Ustaz. Oke. Terima kasih Bu Tris. Yang penting pemimpin itu kualitas, kuantitas.
Beliau mempunyai ilmu dan ahli di dalam memimpin. Kalau Bapak Ipan Wiranata ini, saya bukan memuji beliau. Beliau ini kalau pengalaman tentang infrastruktur, beliau ini mantan Kepala Kadis PU Provinsi Jambi. Beliau tahu masalah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Saya melihat jalan ini Bung Idris sangat banyak berlubang-lubang hari ini. Video pun goyang-goyang. Ya, video pun goyang-goyang, sangat miris saya melihat Kabupaten Muaro Jambi. Belum kita pergi ke Sungai Bahar. Tapi tahun ini 360 miliar loh. Alhamdulillah. Perjuangan Bapak siapa? Legislatif Provinsi Jambi, Pak Ipan menguncurkan dana di Muaro Jambi. Ini menjadi seorang legislatif Bung Fraksi Idris. Golkar ngotot. dari Ngotot awal. ya. Kalau tanpa Multies tidak akan berdampak kepada khususnya sekitar 16 kecamatan, 16 desa. Ya. Desa, betul. Kalau Multies artinya 65 kilo itu jalan dalam keadaan mantap. Amin. Bayangkan ekonomi seperti apa jangkar. Iya, betul. Lanjut Pak Ustaz. Betul Bang Idris. Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi pilih pemimpin orang yang tahu dengan kondisi masalah. Jangan pilih pemimpin yang cuman formalitas saja. Masuk mobil, keluar mobil, masuk rumah tidur. Itu pemimpin yang tidak memberikan contoh kepada masyarakat yang baik. Pemimpin itu harus pergi ke lapangan, tengok kondisi masyarakat hari ini. Ada tak masyarakat yang tidak makan, ada tak masyarakat yang tidak mampu, tengok. Jangan sampai kita melihat masyarakat yang biar masyarakat berkonflik, kita tidur di rumah dinas, kadang-kadang tidak melihat masyarakat, balik ke luar kota. Inilah kadang-kadang pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang zolim. Pemimpin yang zolim. Kalau pemimpin yang zolim, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada beliau. Suatu saat kalau tidak dunia, tetapi akhirat nanti Allah akan memberikan azab kepada. Cuma ini juga Pak Ustaz. Saya bertanya juga dengan Pak Ustaz. Bahwa tidak salah saya itu apakah ada di firman Allah, apakah ada di hadis bahwa gambaran rakyat itu gambaran kepemimpinan. Betul. Di saat rakyatnya baik, pemimpin muncul akan baik. Betul. Artinya Pak Ustaz, saya ini menjadi problem saya. Saya kan 2 tahun 9 bulan dulu waktu berjuang. Hampir 180 masjid, safari Jumat, safari Ramadan, dan seluruh PKMT, ibu-ibu pengajian. Ya, kalau bicara saya barang siapa menjaga silaturahmi, Allah panjang umur, murah rezeki, hampir 60.000 masyarakat yang setiap saya datangi saya salamin. Artinya kedekatan itu udah sangat dekat gitu ya. Tapi Pak Ustaz, yang jadi persoalan kadang-kadang masyarakat ini, ya mudah-mudahan kita harus bekerja keras Pak Ustaz untuk meyakinkan bahwa mencari pemimpin baik dilakukan dengan cara baik. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu yang baik dimulai dengan baik. Itu harga mati itu kan Pak Ustaz. Iya, betul. Fardu ain tuh Pak Ustaz. Iya kan? Nah, inilah yang kadang-kadang saya bagaimana fungsi seorang ulama, fungsi seorang ustaz. Kadang-kadang mengatakan, Pak Ustaz tidak boleh berpolitik. Coba Pak Ustaz, kalau ada alternatif pemimpin 1, 2, pasti kan bertanya ke Pak Ustaz, Pak Ustaz, mana yang imtaknya bagus? Imtaknya bagus. Kan pasti menanya ke Pak Ustaz. Pasti Pak Ustaz kulil haku walau karena murad. Baik benar disampaikan. Kan begitu kan? Yang baik itu ini loh. Dia punya kemampuan. Ya kan? Dia ahli. Iza wusidal ilahi ori pantasiri sa'ah. Nah kan? Ya, dia artinya sesuatu yang bukan ahli, tunggu kehancurannya. Nah, maksud saya Pak Ustaz, saya minta pendapat Pak Ustaz, bagaimana rakyat Muaro Jambi betul-betul cerdas dalam proses Pilkada 2024. Karena kita lihat kan, dengan tidak baik, tengoklah banyak hal-hal berdampak kan, merugikan masyarakat. Itu loh pesan. Bisa dijawab tuh Pak Ustadz. Ini Pak anggota DPR bertanya ini Pak Ustadz. Ini pertanyaannya sangat luar biasa Bung Idris. Luar biasa untuk kemaslahatan umat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Makanya masyarakat Muaro Jambi ke depan kita harus berpolitik santun lah, berpolitik sehat. Bagaimana kita memilih pemimpin itu pemimpin yang amanah. Kemudian beliau kena dengan diukur dengan uang. Kalau uang ini kan bukan menyelesaikan masalah. Kadang-kadang uang ini yang membuat kita saro. Masuk Jambi itu. Wani piro tuh kan kata orang kan, duit telah dapat, apa nak dibangun lagi?
ke desa kita pun tidak mau lagi dia. Maka ke depannya pilihlah pemimpin yang betul-betul untuk membangun Muaro Jambi ke depan. Biar dia membangun gitu loh. Kalau orang yang pakai duit, ujung-ujung balik modal, Bung Idris. Nah, jadi gini Pak Ustadz, saya nggak motong dikit. Ada tokoh adat menyampaikan pernah kepada saya. Aduh, Pak Ipan, inilah karena kesalahan memilih pemimpin, inilah akibat. Apa kan? Kasih baju bawa tanggal kasih 100, ganti maju awak tinggal hubungan putus. Iya. Bahasa mantap itu. Nah, itu gara-gara 100. Nah, itu lagi kira. Iya, Pak, betul. Yang disampaikan Pak anggota DPR Provinsi Jambi, Pak Ipan ini luar biasa, itu betul. Jangan sampai kayak gitu masyarakat Muaro Jambi ke depan. Yang penting kita pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati kita, orang-orang baik. Kalau orang baik tidak berpolitik, maka orang jahat menguasai politik. Itu yang paling berbahaya tuh. Orang jahat berpolitik, kalau dibangun Muaro Jambi dijual Muaro Jambi lagi ke depannya. Potensi Muaro Jambi dijual semuanya. Untuk apa? Dia mencari di Muaro Jambi, hanya makan di Jakarta. Mau udah kayak itu? Potensi di Muaro Jambi dijual dia, dimanfaatin, dia berumah di Jakarta. Dia hidup di Jakarta. Itu yang dirugi siapa? Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Gitu ya. Itu. Kalau Bapak Ipan nih kan setiap hari saya melihat Bung Idris ke Muaro Jambi terus. Sesuai dengan dapil beliau kan? Saya melihat YouTube beliau tuh, wah Pak Ipan ini luar biasa. Dia ini di samping untuk dekat dengan para masyarakat, dengan para ulama dekat, para orang yang seni budaya dia dekat. Jadi orang banyak melihat Pak Ipan nih, semua suku dia tidak pernah membedakan. Dia selalu mendekati gitu. Orang Jawa, orang Padang, orang Medan, semuanya dekat. Yang penting orang Muaro Jambi yang menetap di Kabupaten Muaro Jambi. Baik Ustaz. Sedikit lagi Ustaz. Artinya untuk supaya masyarakat itu cerdas Ustaz. Kan begitu. Supaya Pak cerdas dalam arti memilih sosok pemimpin, kan begitu Pak Ustaz. Artinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipan juga tadi menceritakan jangan sampai kalau bahasanya itu kalau saya bilang itu tertipu daya dengan ucapan janji ya. Ucapan janji lebih kurang seperti itu Ustaz. Nah, untuk meyakinkan ke masyarakat, ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Khairon juga, supaya jangan salah pilih, lihatlah pemimpin yang baik itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Ya kan? Tapi tentu hal ini masyarakat juga harus sadar dong gitu nah. Ustaz. Sepakat. Ya, harus sadar seperti apa memilih pemimpin yang baik itu agar negeri ini juga baik ke depannya, kan begitu Ustaz. Nah, tambahan dikit Ustaz, kepada masyarakat itu sendiri supaya masyarakat itu kekeh ngeh terhadap pemimpin itu, ya kan? Kira-kira apa tipnya Ustaz dan apa yang harus mereka lihat selain yang tadi kita bicarakan? Ya, yang paling penting itu Bu Idris, ya, sebelum saya berangkat tadi saya berdiskusi dengan beliau. Dia tahu masalah Kabupaten Muaro Jambi. Contohnya di Kabupaten Jeluko, Jambi luar kota, banyak ikan, kerama ikan. Nanti dibangun embung, ya. Jadi orang Kabupaten Muaro Jambi tidak ngambil di Lingau lagi, tetap di Kabupaten Muaro Jambi. Inilah pemimpin yang perlu kita pilih, tahu dengan program dan masalah. Contohnya di Sungai Bahar, infrastruktur jalan contohnya. Nanti dibangun apa namanya disebut tadi itu? UPTD. Nanti masyarakat terpadu masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, khususnya Sungai Bahar bisa bergotong royong, bekerja sama membangun jalan tani. Artinya mengangkat ekonomi masyarakat dan mengurangi data miskin, pengangguran juga. Inilah pemimpin yang mikir untuk rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Inilah pemimpin. Jangan sampai kita Kabupaten Muaro Jambi, warga khususnya, jangan sampai kita tertipu daya dengan omongan yang manis. Ternyatanya tidak ada buktinya. Ujung-ujung kecewa, ujung-ujung sakit hati, ujung-ujung atau pemimpin itulah. Padahal kita yang milihnya. Makanya ke depannya hati-hati milih pemimpin. Yang kita yang milih dia, kita pula yang ngesal pada dia. Kenapa? Ke depannya pilihlah pemimpin yang tahu dengan masalah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi banyak sekali urat nadinya. Dan tugas calon pemimpin meyakinkan itu kepada masyarakat. Pada masyarakat. Jadi gini Pak Ustadz, saya juga motong lagi ya. Artinya saya ada mengutip ya betul. dari seorang ulama, Dail bin Iyad. Dia berkata, ya seandainya aku
memiliki doa yang mustajab, maka akan aku tunjukkan doa tersebut kepada pemimpin. Betul. Ya. Ada yang bertanya pada Pudail, mengapa bisa demikian? Ia menjawab, jika aku tujukan doa tersebut pada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku, katanya. Namun jika aku tunjukkan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara lah akan menjadi baik. Baik, betul. Berarti kan dah jelas bahwa ya di Al-Quran pun, di hadis pun kan gitu kan, Betul, dikirakan bahwa betul-betul rakyat tuh harus tahu memilih pemimpin yang Betul. baik kan, Baik, itu betul, betul. supaya negeri ini juga Jadi baik. baik. Yang baik itu apa? Hasilnya baldatun Betul. thayyibatun Walaupun ghafur. walaupun ghafur. Iya. Nah, itulah Pak Ustadz. Negeri Jadi aman. bagaimana doa Pak Ustadz juga tadi kan, kejahatan struktur mengalahkan kebaikan tidak terstruktur. Tidak terstruktur. Itu kan sahabat Nabi kan, Iya. yang menyampaikan bahwa bagaimana kebaikan itu terstruktur Iya. mengalahkan kejahatan terstruktur. Betul. Nah, atau seperti apa tuh Pak Ustadz? Betul. Yang saya sampaikan tadi, Mm. menurut analisa Pak Ustadz. Ya, betul. Kalau menurut analisa saya yang disampaikan Pak Ipan tadi, ya, yang penting masyarakatnya harus harus sadar gitu. Jangan sampai selama ini kita termakan isu yang manis, kemudian termakan mulut yang manis. Bukti tidak ada. Sadarlah masyarakat bahwa jangan sampai kita diukur dengan duit 100.000. Selama 5 tahun kita rugi. Tidak membangun jalan, ekonomi semakin hari semakin hancur. Kenapa? Itulah yang kadang-kadang itu tidak menyadari politik kadang-kadang tidak bagus, ya. Melihat kandidat itu orang hebat, orang kaya, kita manfaatin dia, itu salah. Bagaimana kita mensupportkan beliau, mendoakan beliau? Yang perlu duit kita keluar demi umat itu. Ini duit saya Pak Ipan. Pak Ipan harus maju. Bagaimana Muaro Jambi ini maju? Bersama-sama kita majukan Muaro Jambi ini. Kabupaten, kalau bisa kabupaten termaju se-Indonesia. Itu. Tadi saya ada dengar juga Pak Ustadz kan ngomong, Pak Ipan adik kandung saya nyalon kepala desa, sama sekali tidak punya duit, sekarang bisa jadi kepala desa. Alhamdulillah. Sedangkan lawannya Incumbent. Samben, Iya. yang banyak duit dan segala-galanya. Iya, Incumbent punya duit. Artinya pemimpin yang baik dipilih oleh rakyat yang baik. Gambaran rakyatnya, gambaran pemimpin. Nyatanya ada. Ado, masih ado. Bagaimana kalau itu bisa ke Muaro Jambi? itu bagaimana? Agar kamu kembali kepada masyarakatnya lah lagi nih. Kalau kita melihat Muaro Jambi ini Pak Ipan, kalau masyarakatnya tidak sadar, maka rugilah selama umur hidup kita. Iya. Yang kita pikirkan tuh anak cucu kita. Itu yang maksud Anak kita cucu tadi kita yang kita pikirkan. Kalau umur kita udah 50 tahun ke atas, itu tinggal gamenya lah masuk ke sekarang nih. Nabi meninggal 63 tahun dah. Berarti tinggal 13 tahun. Artinya kan begini Pak Khairan, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Iya. Saat sekarang itu yang kita butuhkan. Yang pertama masyarakat harus pendekatan iman. Itu yang kita inginkan. Iya. Ya, dalam agama sudah disebutkan. Tidak sogok menyogok sebenarnya itu dan neraka sebenarnya. Tidak. Tetapi kalau bahasa sekarang ini ya politik kalau tanpa duit tidak bisa berjalan. Itu salah. Yang terpenting niat kita. Bagaimana niat kita baik untuk membangun Muaro Jambi ke depan. Dengan kesadaran masyarakat, berpolitiklah dengan baik. Pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati kita, dengan tahu dengan program-program dia yang baik dan tahu dengan masalah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Banyak ketemu di masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, Bang Idris. Nyesal beliau milih pemimpin yang sebelumnya. Oh gitu. Iya, kenapa menyesal? Tidak ada yang dibuatnya Ustaz tadi. Kadang keluarga nyulah dibesainnya. Macam mana kan ente yang milih, nyesal sih Ustaz. Nak milih ulang tak bisa lagi gitu dia. Macam mana tuh Ustaz? Makanya ke depan berhati-hatilah. Mari kita merangkulkan keluarga kita. Ya, yang terpenting keluarga kita dulu lah, menyandarkan dia. Pilihlah pemimpin yang tepat, kemudian yang cepat, kemudian yang tahu dengan masalah. Itu Bang Idris. Nah, ini saya tambahkan lagi. Saya selalu mencari pedoman. Ada kutipan lagi. Dapat kita ketahui bahwa politik uang kemungkinan bisa terjadi karena adanya 3 faktor. Betul.
Yang pertama, faktor politik. Politik uang terjadi karena calon tidak memiliki program tetapi ingin menang. Menang, betul. Dia tidak punya program, tapi dia ingin menang. Yang satu-satu punya program, tidak punya duit, itu mudah dikalahkan. Iya, udah dikalahkan. Nah, tuh, ya tak? Yang kedua, faktor hukum. Lemahnya regulasi tentang politik uang pada pemilu dari tahun ke tahun. Betul. Nah, tidak ada saya tengok Panwas ya yang berani, ya tak? Padahal dia tahu baunya. Mengeksekusinya tuh ya. Tahu baunya, tahu karena malah kita tanya ke dia, itulah Pak Ipan. Coba Pak Ipan duitnya gini-gini. Malah itu dari seorang Panwas yang ngomong Ya kan, Mbak mau Allah. seperti Ya, itu karena betul. orang main duit dan ini. Saya mohon maaf ya. Artinya itu memang terjadi waktu saya mengevaluasi kekalahan gitu. Nah, kan gitu lah. Iya, betul. Nah, faktor ketiga, faktor budaya katanya. Ada beberapa kebiasaan yang sudah menjadi budaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika seorang menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian. Instrumen kultural itu dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan politik uang, untuk menjadi kaum intelektual yang sesungguhnya harus pula melewati beberapa tantangan kaum intelektual terhadap masyarakat. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat menurunkan moral bangsa. Nauzubillahi min zalik. Nah, itulah Pak Ustaz. Ya, Ini betul. harus kita bekerja keras, Ustaz. Yang saya tertarik itu tentang budaya Pak Ipan. Nah. Ya, budaya kita Jambi ini kayak kadang tuh lah. Nggak ada duit, nggak mau milih. Kita rubah pola ini sebenarnya Bung Idris. Ya, bagaimana budaya kita itu budaya yang baik. Bagaimana memikirkan anak cucu kita. Dengan pikir pribadi kita, anak cucu kita yang kita pikirkan. Ya. Bagaimana orang pemimpin baik ini menjadi pemimpin, membuka lapangan pekerjaan. Ya, Pak Ipan. Ya. Untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Muaro Jambi ini paling sangat banyak PT lah di Muaro Jambi ini. Kalau masyarakat Muaro Jambi ini pilih pemimpin yang baik, insya Allah lapangan pekerjaan akan lapang di sini nih. Kemiskinan akan berantas di sini. Ekonomi akan naik gitu loh. Jadi Pak Ustaz ketahui di RPJM nasional kawasan industri itu ada di Kemingking. Itu kebijakan pusat itu akan membangun 8.000 rumah subsidi untuk tenaga kerja. Kalau 8.000 subsidi kali 3 aja satu orang bekerja di rumah, 24.000. Berarti 24.000 ang. 24.000. Yang tadi 10% dari Muara Jambi 400.000, 10%-nya 40.000, 24.000 lah diambil. Iya, betul. Jadi gini, Pak, bentar dulu. Karena kita mau sampai, tutup dulu Iron. Iya. Jadi mungkin dah cukup banyak kita berbincang Berbincang. tadi soal tentang kepemimpinan Pak Ustadz atau Pak Ipan ya. Pak Ipan juga sempat bertanya dengan Pak Ustadz Khairon. Ya. Saya minta intinya mungkin juga gambaran dari Pak Ipan terhadap untuk masyarakat Muaro Jambi ini. Apa ke depan yang lebih baik lagi untuk negeri ini? Bagaimana memilih pemimpin itu yang baik seperti apa? Itu aja, Pak. Ya kalau saya seorang pemeluk agama Islam. Kalau kita contoh Nabi dengan Rasul, itulah dari jauh-jauh lah dikasih tahu. Sifat pemimpin sidik, tablik, amanah, patonah. Kalau bisa 4 sifat ini dijalankan, insya Allah baru negeri balatun toibatun warobur gopur. Kenapa? 4 sifat ini pasti dia dekat dengan ulama. Apabila umaro dekat ulama, insya Allah negeri ini akan lurus. Akan lurus, betul. Itu aja. Tadi gambaran rakyat adalah gambaran pemimpinnya. Kalau rakyat pengen pemimpinnya baik, jalankanlah pemilihan pilkada 2024 ini dengan baik. Jelas, tegas, tepat. Itu yang kita doakan. Ada Ustadz Pak Khairon tambahan? Ya tambah sedikit, Bung Idris, ya kita menyadari masyarakat ke depan bagaimana kita berpolitik santun, berpolitik sehat, bagaimana menyadarkan masyarakat kita dengan tertib budaya lah, dengan uang. Kita terugi selama 5 tahun, 1 periode kita rugi, pembangunan tidak nampak, SDM kita semakin kebelakangan. Makanya hari ini berikanlah solusi kepada pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan, khususnya Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman-teman. Saya Bung Idris pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.